Taib wa qala aidan innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li'annahu ajalu aqdarihim li'annahu ajalla aqdaruhum an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Di sini dikatakan negeri akhirat dijadikan oleh Allah hanyalah sebagai tempat balasan hambanya yang mukmin. Kenapa akhirat? Ya. Bukan di dunia. Ya. Pertama, akhirat ruang atau durasi masanya luas, tidak seperti di dunia. Oke, ini dulu. Allah menciptakan akhirat. Akhirat ini Allah jadikan innama ja'ala. Allah sudah ciptakan itu akhirat. Lalu fungsinya apa? Fungsi akhirat ini Allah jadikan hanya mahal, tempat li jaza, untuk balasan hambanya yang mukmin. Jadi tidak ada yang lain di akhirat, hanya untuk menampilkan menunjukkan ya kepada hamba amalan dia yang di dunia ini balasannya. Ya. Jasa itu kan timpalan. Jasa itu kan timpalan. Artinya ini orang misalnya memukul, maka dia memukul lagi yang sama, itu namanya jaza. Sama. Artinya bahwa ini nih kita dicubit. Katakan dicubit ini sakitnya 20%, maka kita mencubit lagi 20% untuk merasakan 20% itu kepada dia yang engkau cubit aku 20% rasa sakitnya. Ini namanya jaza. Ya. Kalau ajar upah boleh lebih. Tapi kalau jaza, kenapa alasannya? Li'anna hadhihi dar, karena dunia ini la tasa'u, tidak punya kapasiti ya yang cukup, ma yuridu an yu'tiyahum, untuk sesuatu yang Allah hendak berikan kepada mereka, tak cukup. Karena yang Allah berikan adalah tajalli sifat. Setiap yang Allah berikan adalah tajalli sifatnya, tajalli asmanya. Sedangkan durasi di dunia hanya 1 saat. Maka umpamanya saya sering mengatakan, dunia ini kalau ini putih, dunia itu hanya bulatan kecil. Kalau ada itu seluas ini, maka dunia itu hanya bulatan kecil, itu adanya tuh, terbatas, terhad. Sifat yang berdiri di ada tentunya luas. Bagaimana sifat itu nak ditampilkan di yang kecil tuh? Itu sebab perlu berulang-ulang. Saat, tapi sudah dimudahkan oleh Allah, sehari, sebulan, seminggu, setahun, udah. Padahal kita bina rumah ini setahun, padahal karena Allah nak tajalikan sunnah penciptaan itu kan Allah punya kerja, ditajalikan kepada kita mencipta, maka kita perlu waktu, karena durasi dunia ini sedikit-sedikit. Kalau di akhirat durasinya tiada batas,
bina, jangankan bina segini, membina binaan sedunia, jadi terus jadi. Kenapa? Karena tak ada. Allah boleh buat. Bukan Allah buat sedikit-sedikit, tempatnya yang kecil ini, tajalli itu. Itu yang di awal-awal Insan Kamil, kata Imam Ibnu Arabi, bahwa nanti di akhirat kita dikasih password oleh Allah untuk menciptakan sesuatu. Apa? Kun, passwordnya. Kun itu password. Ya. Nah apapun kun artinya nak, udah ada nak. Sekarang berapa kali nak, sampai tua belum dapat nih nak. Tapi di akhirat nak. Karena waktunya tidak berubah. Kita berada di waktu yang luas. Seorang di dunia pun jika hidupnya dengan kepemimpinan ruhani Tuhan, asrar, anwar, haqaiq, dia tak merasa melewati masa yang panjang itu. Seperti duduk dengan kekasih, terkejut, sudah 10 jam, rasanya baru 10 menit. Sudah 10 jam deh. Allah ya. Sudah 2 waktu ini tak sholat, lupa coba. Ya. Kita ini kena bertumpu betul-betul dengan ciptaan ini, perut, harta, tahta, Toyota, itu sudah lama menderita, hancur. Itu mau sudah selesai ya Allah. Ya, tinggal nikmati saja apa yang dibagi, selesai. Nah itu kenapa dibalasnya di akhirat. Karena Allah nak tunjuk kemurahan Allah di dunia, tak mampu. Ya, itu sebab orang sufi tak mau surga, mau Allah saja, karena banyak yang Allah punya. Sudah. Kalau balasan mah kecil. 1 balasnya 1, 2 balasnya 2. Katakan ya, 1 kebaikan 10 sampai 700. Orang yang berpuasa ya, dikatakan fa innahu li wa ana ajzibih. Wah. Ya, maka orang sufi adalah orang yang shaim itu. Puasa dari selain Allah. Karena dia nak Allah, sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, wali annahu ajalla aqdaruhum an ayyujaziyahum bidarin la baqala. Sama maksudnya. Karena aqdar Allah itu terlalu agung untuk membalas mereka di tempat yang tidak abadi ini. Terlalu besar tadi ya. Maka kenapa tadi akhirat yang dijadikan tempat untuk balas orang mukmin? Yang pertama tadi bahwasanya sempit, diqul aqtar. Allah memberikan kepada satu persatu orang mukmin di akhirat itu satu kerajaan yang luas, jaraknya kalau di hadis 700 tahun orang berjalan, sampai begitu ukurannya tuh. Jangan dikira bahwa 700 itu berjalan ya. Wah ini hadis dulu belum ada pesawat. Ini yang cakap Allah, tahu akan ada pesawat apapun ya. Jarak 700 tahun kama warada fil hadis. Itu nak katakan bahwa waktu, masa, tempat tak berhujung, tak terhad. Satu orang mukmin nanti di akhirat dibagi oleh Allah, kekuasaan itu tidak terhad. 700.000 tahun nak pusing tuh baru. Sebetulnya bukan di betul-betul 700, tak terhingga, karena bahasa Arab pada waktu hadis turun menggunakan kata 70, 700, 70.000, 700.000 yadullu alal kasrah la yadullu alal adad, menunjukkan banyak, bukan bilangan segitu, bukan.
dimensi ya ini dipahaminya. Hatta malaikat yang 700 sayap itu bukan bilangan. Jangan dipahami bilangan. Tiada terbatas. Satu saja tenggelam dunia ini. Artinya kecil. Bagaimana satu orang nanti di akhirat 700 tahun baru kepusingan. Itu punya istana dia itu. Ya. Lalu malaikatnya yang mengabdi di situ kan ya sayapnya mesti sama begitu. Jadi ini persoalan waktu itu, sebab orang sufi yang hidup rohaninya, maka waktu yang kecil itu kurang untuk ingat. Kesempitan, makanya dianggap dunia ini penjara. Kesempitan untuk kehidupan rohani itu. Kalau kita belum mukmin ini udah surga aja dunia ini. Kalau orang mukmin itu penjara karena terlalu kecil. Ya, ini pun hadis itu kita ikut macam mukmin pula. Tak apalah, tak kaya pun ini kan kita penjara loh, tapi sedih. Macam mana? Ya. Mereka tak sedih. Karena bukan surganya. Dia nunggu surga dia. Mereka kalau tidak dapat dunia nih, yang dimaksud orang kafir bahwa surganya dunia, kalau tidak dapat dunia sedihnya luar biasa, itu maksudnya. Orang meminta, kita masih sedih pun ngaku penjara pula ya. Tidak. Seolah-olah kayaknya sedunia ini tidak 700 tahun kalau kita pusingin. Satu dunia ini tidak 700.000 tahun kalau kita pusingin tak ya. Seolah-olah satu orang dapatnya itu satu dunia. Loh, kalau istrinya 700 macam mana coba istananya itu? Yang kedua daripada pernyataan itu, bahwa kenapa? Karena dunia itu maknanya kotor. Dunia itu sendiri maknanya kotor. Danaah, kotor atau nakes ya. Nah, sedangkan yang akan dinikmati oleh orang mukmin, oleh ahli surga itu adalah sesuatu yang mulia, maka tak patut di dunia. Itu sebab kata mereka, bukan kata mereka, kata orang muslim, orang Islam kita ini mengatakan kebahagiaan kita itu kebahagiaan batin. Udah. Sampai ada ilustrasinya, dunia dengan satu sayap baudoh apa? Baudoh lalat masih apa? Besar dan berguna sayap lalat. Umpamanya seperti itu. Ya, Nabi mengumpamakannya karena sangat dibanding akhirat atau nikmat yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Nah, itulah yang dimaksud bahwasanya dunia ini tidak cukup untuk menerima keinginan pemberian Allah gitu. Nah, adapun yang mereka nak terima di dunia ini batin. Sa'adatul kubra, as-sa'adatul kubra, kebahagiaan agung ya. Ini di jiwa ini. Karena di dunia meskipun panjang lama tetap saja kecil, sama aja seperti tidak ada. Sedangkan yang nak diberi adalah sesuatu yang abadi, tidak yang di tangan Allah satu yang abadi. Di dunia tempat yang kecil tidak cukup untuk menerima yang abadi, dan tidak ada yang, maka di dunia tidak ada yang abadi. Karena man abadi ada dua. Pertama, tidak berubah kepada enak tidak enak. Yang kedua, waktu pun terbentang luas, dimensinya tiada terbatas. Itu namanya abadi ya.
Yang terakhir, wa qala radhiyallahu anhu, man wajada thamrata amalih ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa, ini murid ya, yang merasakan buah amalnya ajilan di dunia ini, sekarang ajil. Apa buah amal itu? Manisnya, nikmatnya di dunia ya. Artinya amalan yang diterima oleh Allah ya, amalan-amalan yang tadi disifati di atas itu ya, buah, merasakan buah amalnya. Merasakan buah amalnya kan buah. Kenapa ditasbihkan ke buah? Buah kan manis, sedap, ya, nikmat. Nah, ini sifat-sifat buah sedap manis, yaitu tasbih itu. Ini adalah sifat-sifat amal yang diterima oleh Allah. Artinya Allah menerima amal hamba itu dan meridhoinya, maka ada pahala yang disegerakan. Apa? Enak ibadah itu, manis. Ini namanya ada wujud balasan daripada Allah, jaza di dunia. Ini menunjukkan bahwa di akhirat ada balasannya. Nih, kita nak tahu di akhirat ada balasannya. Ada tak rasanya di sini? Bukan rasa sholat, rasa ringan selepas sholat, bukan. Kita kan rasa nikmat itu kan selepas sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Loh, tertipu pula rasanya dia nikmat sholat bila selepas sholat. Loh, ibadah justru nikmatnya itu tengah sholat. Tak, kita selepas sholat kan nikmatnya. Selepas zikir, selepas sholat, selepas memberi, selepas ya, berbuat amal, selepasnya. Itu sebab Allah pun, Nabi pun mengatakan taklif beban berat. Makanya apabila sudah beban itu kita turunkan, lega rasanya. Alhamdulillah dah sholat dah. Nah, terus buat sesuatu yang lupa Allah. Ini menunjukkan sholat pun tadi tak bersama Allah. Dia tulis pula di agenda bahwa dia soleh ya. Qiyamul lail 2 rakaat 2 salam. Lega rasanya setelah qiyamul lail. Loh ya. Sedangkan mereka itu ibadahnya itu, Nabi memberi tak henti-henti karena manis. Beri lagi, beri lagi, beri lagi, beri lagi ya, karena manis ya. Sampai Al-Imam Mahdi itu dalam hadis, saya jadi ingat Imam Mahdi karena minggu lepas saya menyampaikan tajuk Imam Mahdi. Sejak tahun 90-an ada persoalan Imam Mahdi ketika di Malaysia ada yang mengaku Imam Mahdi, terus pelajar-pelajar di sana ya bagi pertanyaan minta tulisan untuk Imam Mahdi. Saya tak tertarik berbicara Imam Mahdi. Nah, kemudian ada orang yang lebih alim, Syekh Nuruddin, menulis Imam Mahdi. Saya pikir sudah cukup orang alim menulis ya. Saya baru minggu lepas cakap Imam Mahdi ya. Kata saya, Imam Mahdi bukan Melayu ya. Salah satu sifat Imam Mahdi mirip seperti Nabi SAW, memberi. Sampai orang yang minta itu sudah berdiri di atas harta, minta diberi. Imam Mahdi sudah berdiri di atas harta, minta diberi ya. Itu namanya manis
dia sholat manis dia. Nah kalau orang sholat manis tak ada bezanya sholat di awal, sholat di akhir, tak ada bezanya. Kita sholat di awal ringan, sholat di akhir berat. Karena memang berat sebetulnya. Itu sebab ingin segera diletak. Oh berat sangat, cepatlah, nanti berat. Karena makin lemah makin berat ditangguh. Tapi mengakunya lega, oh berkah. Nah, ini tak tahu kalau masih seperti itu sholat ada tak di akhirat itu jazanya, balasannya. Sedangkan kata Imam, man wajada samarata amalih ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang merasakan buah amalnya. Coba buah itu apa rasa buah? Ya. Ketika beramalnya itu seperti makan buah, katakan begitu. Ini menunjukkan bahwa dia sudah di surga, itu nikmatin balasan Allah di surga nanti. Sudah diterima amalnya. Qabul, arti qabul ada jazanya. Ini dalilun anna fi akhiratihi wujudul jazailahu. Di akhiratnya ada balasannya untuk dia. Sudah kecium wong rohani itu. Tidak ada apa rohani dengan dia di dunia, dia di akhirat itu nggak ada jarak satu. Terus sama. Ya. Karena dia tak tahu apa rasa ibadah itu. Ditipu oleh setan pun ya. Rasanya wah ini ya, makanya ngaku soleh, ngaku wali. Nah, itulah amal yang disifati diterima itu seperti itu. Kalau dia merasakan manis, maka dia tidak bertumpu di amal itu. Ya. Bahkan tidak gembira ketika melakukan enak lagi kena manis. Ini mas sempat dibangga-banggakan, itu tidak manis. Ya. Enak itu mesti nak lagi. Dan tidak berhenti di situ, la yaskunu ilaiha, tidak. Ya. Bagaimana dia dapat melakukan sesuatu? Coba, orang melakukan sesuatu lalu mendapat penghargaan dari orang. Dia buat ini, dapat penghargaan, nak buat lagi, dapat lagi, nak buat lagi. Nah ini itulah amal, ada ikhlas, ada sidik, ada khusyuk, akan ada jiwa. Itu yang bikin ya, seperti begini, orang punya bakat menata ruangan indah. Sebetulnya indah itu di sini, bukan di ruangan, bukan di benda. Ya. Coba ada yang orang yang tidak dapat menata ruangan yang indah, disuruh menata, hancur sesuai dengan jiwanya itu. Apabila dia melakukan, maka dia menikmati nikmatnya menata itu. Coba kalau yang tidak punya sifat keindahan disuruh menata itu, lebih baik suruh lari 2 km. Berat rasanya. Malah dia nanya, ada yang ditata lagi tak? Aku nak tata, nak indahkan ruangan ini. Karena semua qabul itu di akhlak, di adab, di hakikat Muhammadiyah. Itu sebab orang-orang sufi mengatakan, kau ingin husnul khotimah, ibadah bi ghairi hisab, bertarekatlah. Sampai begitu orang dulu ya, tanpa dijelaskan lagi apa maksudnya. Orang masuk tarekat terus, wow, saya pasti husnul khotimah, tanpa melakukan ya, proses tarbiyah yang panjang dan ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.